Ya, kali ini selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin membahas tentang cara menampilkan data ke dalam data grid atau ke dalam table pada Java NetBeans. Contohnya seperti ini. Kita masukkan username terlebih dahulu. Di materi sebelumnya sudah pernah saya ajarkan atau saya sudah share tutorial tentang login. Nah, apabila dia berhasil, dia masuk ke main menunya, main menu dari si mother. Nah, yang saya akan bahas di video kali ini adalah tentang bagaimana cara menampilkan data table ini, data yang ada di database ini ke dalam JTable yang ada di Java NetBeans. Selamat menyaksikan. Kalau dia sukses, tampilannya seperti gambar ini ya. Selamat menyaksikan. Ya, pertama sebelum kalian menampilkan data ke sini, pastikan kalian sudah membuat tabelnya. Tabel yang bakal ditampilkan itu adalah tabel dari layanan dan tabel dari activity. Dari tabel layanan, kita coba cek dulu datanya sudah ada atau belum. Truth. Nah, ternyata datanya sudah ada. Kalau belum ada datanya, saya saranin supaya datanya tampil atau datanya itu benar-benar ada atau tidak, makanya kalian inputkan manual terlebih dahulu data-datanya. Contohnya kayak activity ini dari jam 8 sampai jam ini, pokoknya kalian isi dulu value dari activity dan layanan. Kalau sudah diisi, kalian coba select bintang from activity, apakah dia muncul atau tidak. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah cara menghubungkannya dari database ke dalam Java programming. Dengan cara pertama kalian ke shortcut menu search, habis itu kalian insert database kayak biasa, insert database. Kalau saya insert database-nya di dalam array. Nah, di sini untuk memanggil data ke dalam JTable di Java Programming Language itu pakai array list. Di array list kita memanggil nama kelasnya, kelas yang apa sih namanya tuh, encryption datanya, yang ini kelas yang udah diajarin di pertemuan sebelumnya. Kita manggil kelas namanya paket ya, sesuaikan. Habis itu kalian buat array list, isinya itu adalah kelasnya itu adalah paket itu isinya ini, nanti kita bahas. Habis udah diisi paket, kita buat nama dari si array listnya ini apa. Saya namanya adalah list 1, berarti untuk turunan dari array listnya itu juga list 1. Begitu. Ini nama kelas untuk array list, dan ini turunannya. Setelah sudah dibuat, ini persis kayak materi sebelumnya ya, yang regek. Nah, jika sudah diimportkan kayak gini datanya, pokoknya kalian sesuaikan ini array list, terus panggil kelasnya, terus buat nama dari array list ini. Kalau sudah, kalian masukkan kembali di sini untuk turunannya untuk dapat diproses. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kalian memanggil drivernya itu yang sebelumnya adalah com Microsoft. Kalau kalian itu SQL Server, maka dia com. Kalau dia bukan SQL Server atau MySQL, berarti com.mysql. Itu aja sih perbedaannya. Nah, di URL juga sama. Di pertemuan sebelumnya kalau dia SQL Server, dia SQL Server. Sedangkan kalau dia MySQL, dia di sini adalah JDBC MySQL. Sama kayak pertemuan sebelumnya. Untuk URL udah aman ya. Setelah itu, kalian panggil connectionnya. Kalau kalian di atasnya sudah berdeklarasi connection, berarti di bawahnya nggak usah, karena di atasnya belum dideklarasikan connection, maka di dalamnya kita deklarasikan connection. Ini pembuatan variabel ini fleksibel ya. Nah, kalau sudah, kalian buat query-nya atau untuk nampung datanya. Kalau dari pertemuan yang sebelumnya, itu query-nya atau variabel untuk nampung data query di SQL-nya adalah SQL, sedangkan di sini adalah query 1.
Yang apa yang mau kita panggil? Yang kita mau panggil adalah select bintang. Semua bintang itu semua data atau semua kolom dari tabel layanan. Berarti semua yang ada di kolom layanan bakal tampil. Nah, setelah itu kita buat statement. Ini kayak pertemuan sebelum-sebelumnya. Kalau untuk memanggil data itu pakai statement. Kalau untuk menyimpan data atau mengupdate data itu pakainya PST, prepare statement, karena dia harus nyimpen data terlebih dahulu kan, data dari get, dari JText Wheel, dari Combo Box, J Calendar, nah kayak gitu. Nah, karena ini untuk manggil data doang, makanya dipanggil atau kita deklarasikan statement saja tanpa harus ada prepare. Prepare itu persiapan untuk mengeksekusi query gitu loh maksudnya. Setelah itu kalau sudah, kita panggil kembali kelasnya untuk koneksinya, manggil kelasnya. Ini adalah paket adalah kelas yang kita sudah buat di sini. Di sini habis kita manggil kelas, habis manggil kelas kita deklarasikan connection lagi untuk manggil kelas dari si paket. Setelah itu kita jalankan perintah while untuk looping. Kalau datanya benar, while ini jalan. Kalau datanya nggak benar, nggak sesuai, maka while ini di skip sama dia. Begitu kurang lebih. Setelah itu di dalam while ini, rsnack ini adalah kelasnya. Panggil kelas yang tadi, konstruktor. Boleh saja ini paket ini taruh di sini, tapi ntar ribet. Makanya kita deklarasikan connection di sini aja, begitu. Setelah itu yang kita panggil ada get string. Ini manggil sebuah array ya, memanggil sebuah array list, dia pakai get string. Get string itu apa? Ini itu sesuai dengan yang ada pada di kelas package. Nih, samain ID service, nama service, terus harga. Itu yang bakal kepanggil adalah variabel yang ada di sini. Nih, variabel yang ada di sini. Nih, yang ini variabel ini, yang this ini. Setelah itu kita panggil array list yang tadi untuk dia biar bisa ngelooping sebanyak data yang ada di dalam table tersebut. Dia ngelooping ini tujuannya untuk menampilkan semua data yang ada di table tersebut gitu loh, semua isi data yang ada di table tersebut. Makanya dia list 1 itu adalah ini si array-nya, array dari si kelas. Habis itu ditambahin setiap dia datanya sesuai, dia kolomnya nambah ke bawah nambah satu, begitu kurang lebih. Kalau dia salah, dia bakal muncul perintah atau salah codingan di SQL, atau salah kalian manggil kelas drivernya, atau kalian salah query-nya, kalian bakal digiring ke dalam cache-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk nilai balik dari sebuah return value, ini adalah nama dari return value-nya. Ini list 1, kita panggil list 1-nya kembali. Kalau sudah dibuat sebuah metode ini, metode array list, kemudian kita masukkan array list tadi ke dalam metode yang namanya adalah show data untuk menampilkan data dari integrasi data dari SQL ke dalam bahasa pemrograman kita untuk nampilin outputnya. Makanya ditampilin show data. Kalau ini untuk menghubungkan saja yang atas, yang ini untuk menghubungkan saja. Setelah itu manggilin show data array list, panggil lagi kelasnya persisin sama kayak yang ada di atas. Array listnya kita panggil array list, nama kelasnya yang ini apa, list 1 aja. Ini ikutin seperti yang ada di atas. Setelah itu supaya bisa nampil ke dalam table, kita panggil package atau kelas yang namanya default table model. Model dari table itu berapa kolom gitu. Kita panggil model yang ada di table JTable 2. JTable 2 ini yaitu ini variabelnya ada JTable 2. Kurang lebihnya begitu. Setelah itu apabila sudah dipanggil, selanjutnya adalah si table-nya itu di row-nya itu dihitung dari 0 karena manggil array itu dari 0, indeks 0. Setelah itu kalau sudah membuat atau mendeklarasikan untuk si JTable-nya ke dalam codingan, selanjutnya adalah membuat objeknya. Objek yang bakal ditampilkan itu mau berapa objek? Karena di sini ada 3 kolom,
di service ini. Di service ini ada 3 kolom, berarti kita panggil objeknya itu ada 3. Kalau dia di sini 2, kalau di sini 2 objek, maka dipanggilnya 2. Begitu seterusnya. Tergantung kalian mau nampilin data di JTable itu berapa. Kalau saya di sini untuk layanan itu 3. Makanya saya tulis objek itu 3. Ini antara desain yang ada di sini JTable ini dengan yang ada di sini harus sesuai. Kalau kalian memanggilnya 2, berarti sini 2, di sini juga 2. Begitu. Kalau enggak dia ntar ambigu datanya yang mana sih yang mau gue panggil kayak gitu. Kalau sudah, kita looping pakai for. Dideklarasikan variabelnya i pertama 0, list 1 itu adalah nama dari array listnya. Kemudian get data yang ada di variabel i mulai dari 0. Index 0 itu adalah call id. Call id itu yang ini. Call id ini, terus call nama ini, harga ini. Nah, ini call id, call nama ini kita deklarasiin metodenya itu pada di kelas package. Kalau sudah dimasukkan data ini, maka masukin atau langkah selanjutnya adalah modelnya ditambahkan row-nya, nambah 1 row-nya gitu. Kalau ini udah dideklarasikan dengan benar atau kita codingnya dengan benar, maka hasil outputnya seperti yang ada di intro pada di awal yang tadi awal kita tag video. Nah, begitu kurang lebihnya. Sudah dipanggil, setelah kita deklarasikan atau kita buat program di kelas di form main parent, selanjutnya itu kita buat kelas baru namanya package. Nah, ketika kalian sedang mengikuti tutorial yang ini atau code programming ini, show data sama array list 1 ini, maka nanti ada hasil error pada sintak ini package. Ini bakal ada tulisan merah-merah error. Terus di ini juga ada tulisan error di package ini karena paket ini nggak diketemuin, paket kelas belum dibuat. Jadi kalian jangan panik ketika ada error sintak. Solusinya adalah membuat kelas baru untuk menampung data dari array pada database ke code program. Jadi kalau kalian ada menemukan error di package ini, jangan panik. Solusinya adalah membuat kelas baru yang namanya package. Nah, di kelas package kita deklarasikan kayak gini, atau kita buat program kayak gini. Public class, kalian buat variable dulu dalam public class. Variabelnya adalah string id service. Saya sarankan itu samakan dengan yang ada di database, kolom yang ada di database. Kalau di sininya kecil, berarti di sini juga kecil. Tujuannya biar nggak ambigu datanya, begitu. Terus di sini name service, juga name service. Ini harga. Setelah itu, ini untuk variabel di kelas untuk kelas package. Sedangkan yang ini untuk relasi antara package dengan kelas package dengan kelas main parent, begitu. Makanya deklarasikan boleh sama, boleh beda. Ini adalah kita deklarasikan constructor. Ini adalah deklarasi constructor. Itu di dalamnya adalah boleh return value-nya itu boleh sama dengan ini, boleh beda, begitu. Tapi saya kalau mau beda return value-nya antara return value dengan variabel yang ada di kelas ini, di sininya nanti nggak usah pakai this. Kalau return value-nya beda dengan variabel di public class-nya, gitu. Karena ini sama, makanya ditambahkan this, begitu. Ini adalah public packet, ini adalah konstruktor. Nih, konstruktor dari variabel ini. Kita coba cek.
Cara code-nya adalah insert. Kalau kalian nggak mau ribet nulis kayak gini, klik kanan, insert constructor. Konstruktornya apa? Semuanya kita mau panggil kan, kita generate kalau sudah. Nah, persis sama kan, persis sama dengan yang ini gitu loh. Ini adalah pembuatan konstruktor, materi konstruktor sudah kan. Nah, kalau sudah, kita buat set data, insert set data, semua yang ada di sini. Oh maaf, sorry, bukan set data tapi get data, karena dia ngerelasain variabel di kelas ini dengan variabel untuk yang ada di database ini. Insert data, insert code, get semua yang ada di variabel yang ada di kelas paket, kita generate. Nah, ini return value. Nah, ini supaya menarik, kalau supaya biar nggak ambigu, saya buat namanya kelasnya adalah call ID untuk menyesuaikan untuk manggil data di kelas call ID yang di sini di database. Makanya saya panggil string itu call ID, tapi nilai aslinya adalah itu kalian mendeklarasikan get data, get data dari si variabel itu, variabel yang ada di ID service, name service, harga. Pada call ID, call nama, call harga ini adalah get data dari variabel ini, public variable yang ada di kelas ini, sedangkan konstruktornya ini. Begitu. Kalau sudah dideklarasiin variabel, konstruktor, dan get datanya, langkah selanjutnya adalah merelasikan yang tadi. Apabila data ini sudah diisi dengan benar, ini sesuaikan dengan yang ini, maka niscaya perintah yang ada di sini nggak bakal merah kembali gitu loh. Jadi kalau ada merah pada di sintak ini bakal merah setelah kalian membuat datanya atau membuat metodenya. Terus pada di show data ini kalian ada merah di array listnya. Terus di row ketika kalian ngeset row-nya itu kalian juga ada merah, jangan panik karena call ID ini adalah get data dari variabel yang ada di kelas package begitu. Nah, apabila kalian sudah buat kelas baru namanya package, terus buat variabel ini ID service, nama service, harga, terus kalian sudah buat konstruktornya dan kalian sudah manggil get datanya. Saya get datanya itu bukan yang default dari yang insert kode, tapi saya buat ngide sendiri. Ngidenya sendiri adalah saya buat public string manggil ID yang ada di ID service ini. Makanya saya bilang return ID service begitu. Ini materi get dan set yang pada materi awal, makanya OOP itu sangat penting di materi awal supaya kalian punya dasarnya untuk memahami bahasa pemrograman Java ini atau bahasa pemrograman lainnya. Setelah itu, kalau kalian sudah deklarasiin ini masih error, solusinya adalah membuat kelas ini. Pokoknya kalian kalau ada error di row ini, terus kalian ada error di row ini, di array list paketnya, di array list paket ini kalian ada error, nggak apa-apa, kalian buat dulu aja metodenya seperti tutorial ini. Ini adalah buat array list paket. Setelah itu kalian buat show data ini. Jadi tugas kalian adalah membuat tampilan seperti gambar ini, gambar yang layanan saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau emang ada kekurangan, harap komen di deskripsi di video ini. Oke, cukup sekian video kali ini tentang cara memanggil data ke dalam JTable, di Java IDE NetBeans. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan like and share.
Jika kurang jelas dalam video ini ataupun contohnya kayak suaranya kurang jelas, terus suara naik turun, harap komen di bawah ini. Ntar kalau emang ada pas lagi kode programnya itu ada yang error atau apa sejenisnya, nanti saya bantu untuk solve di komen lagi atau dijawab di komen lagi, atau saya bakal rilis video baru untuk solvingnya begitu. Atau enggak ntar saya kasih shortcutnya untuk kalian bandingkan antara program kalian dengan program yang aslinya, tapi jangan di copy paste dong ya, karena beda. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini di channel YouTube saya, KH Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.